Selamat pagi Oma. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Puji Tuhan baik. Sebelumnya Oma sudah kenal dengan saya atau belum? Belum. Ya, perkenalkan, nama saya Rindri ya. Kalau boleh tahu Oma namanya siapa ya? Oma Hani. Oma Hanian. Oma Hani, di sini saya akan menanyakan tentang beberapa hal kondisi kesehatan Oma Hani ya. Untuk waktunya saya hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Oma Hani bersedia? Silakan. Jadi beberapa hari terakhir ini apakah Oma Hani mengalami keluhan? Ya ada. Jadi saya merasakan dua kaki saya ini agak lemah gitu Mbak. Jadi kalau dibuat berjalan agak jauh dikit itu kayak capek, terus doyong mau jatuh gitu. Oh gitu. Apakah sebelumnya Oma Hani sudah pernah periksa? Ya sudah. Terus kata dokternya apa ya itu osteoporosis gitu Mbak katanya. Oh iya ya, osteoporosis itu memang membuat tulang itu menjadi lemah dan rapuh ya. Kalau boleh tahu umurnya Oma Hani berapa ya? Sekarang 65. Oh, Oma Hani mengalami keluhan seperti itu mulai umur berapa? Udah bertahun-tahun ya Mbak ya. Mungkin waktu umur saya 60 tahun itu saya sudah merasakan. Oh iya iya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang osteoporosis ya. Jadi osteoporosis itu jadi pada wanita yang umurnya sudah 65 tahun atau bisa dibilang sudah melewati masa menopause ya. Jadi osteoporosis itu menyebabkan tulang keropos kayak gitu. Jadi untuk kegiatan seperti jongkok, terus membungkuk itu membuat rentan sekali buat tulangnya itu jadi patah gitu. Nah, patah tulang itu biasanya terjadi pada pinggul, terus pada pergelangan tangan, terus pada tulang belakang juga. Gitu, Oma. Oh iya. Terus cara untuk menangani osteoporosis ini gimana ya Mbak? Oma bisa melakukan latihan fisik seperti menyangga beban, atau mungkin bisa mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan minum suplemen juga Oma. Gitu. Terus Oma juga bisa berjemur di bawah sinar matahari. Oh, berjemur bisa ya? Iya bisa Oma. Itu kenapa ya kok berjemur bisa membantu? Ya karena dengan kita berjemur itu kita bisa memproduksi vitamin D secara alami. Oh, kalau mau berjemur, saya berjemurnya kapan ya Mbak? Berjemurnya itu sebelum jam 9 ya Oma, dan dilakukan hanya 10 menit. Bisa dilakukan setiap hari Oma, lebih baik lagi. Ya. Nanti biar saya coba. Ya. Apa sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah sih Mbak. Oh, ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa dilakukan kapan ya Oma? Bebas sebisanya Mbaknya aja. Untuk besok bisa ya? Bisa Untuk jamnya atau mengikuti jam sekarang? sama yang kayak sekarang aja. Oh iya, Oma. Terima kasih Oma. Ya, terima kasih. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Tidur semalamnya nyenyak? Nyenyak. Baik. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Perawat Hani. Sebelumnya Oma senang dipanggil siapa? Panggil aja Oma Rindri. Baik, Oma Rindri ya. Maksud pertemuan saya hari ini dengan Oma Rindri, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kondisi kesehatannya Oma Rindri. Iya. Nah, waktunya nggak lama, mungkin sekitar 10-15 menit aja. Apa Oma Rindri bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, saya mau nanya keluhan yang Oma Rindri rasakan akhir-akhir ini apa? Ini loh Mbak, mata saya itu pandangannya itu kayak ngeblur gitu, kayak saya kalau melihat benda satu itu kelihatan jadi dua gitu, terus agak berkabut gitu. Oh iya, jadi masalah di penglihatannya ya? Iya. Sebelumnya Om Rindra apa pernah periksa ke dokter? Pernah, kata dokter itu katarak. Oh, katarak. Iya. Oma tahu sedikit banyak tentang katarak mungkin? Tahu tapi lupa Mbak. Lupa ya. Iya. Baik, saya jelaskan lagi ya Oma. Jadi katarak itu keadaan ketika lensa matanya itu keruh dan berkabut. Jadi penglihatannya itu kabur. Nah, itu bisa terjadi di salah satu atau mungkin kedua mata. Nah, Om Rindri merasakan katarak ini di mata yang sebelah mana? Di mata sebelah kanan aja. Oh, salah satu ya. Iya. Nah,
Baik, untuk faktor resikonya kenapa Oma bisa terjadi katarak itu mungkin juga harus tahu ya. Kalau misalkan umurnya sudah 40 sampai 50 tahun itu bisa jadi resiko. Kemudian mungkin Oma dari diabetes. Oh iya ada. Nah, itu bisa beresiko. Kemudian hipertensi, obesitas. Kemudian kalau misalkan Oma pernah mengalami cedera mata atau trauma mata itu bisa. Dan pekerjaan yang sering terkena sinar matahari secara langsung. Nah, mungkin Oma ada kegiatan yang sering kena sinar matahari langsung. Dulu itu waktu kecilan saya masih muda itu saya suka main layangan, Mbak. Oh iya. Terus kerja saya itu tandur di sawah itu. Oh iya ya. Jadi sering ya. Iya. Lama kelamaan efeknya kerasanya di masa tua seperti ini. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, Oma Rindri sudah merasakan katarak ini dari berapa lama? Dari 3 tahun yang lalu, Mbak. Sekarang umurnya? Saya sekarang umur 65. Ya. Nah, untuk penanganannya, sebenarnya kalau Oma Rindri nggak ada penglihatan yang terganggu, nggak ada keluhan itu, sebenarnya nggak butuh terapi. Tapi karena tadi Oma Rindri mengatakan kalau ada keluhan yang tadi ya, pandangannya samar, kemudian berkabut, terus lagi objeknya ganda kan yang dilihat. Nah, itu salah satu penanganan yang bisa dilakukan cuman operasi katarak. Nah, apa Oma Rindri tahu terkait dengan operasi katarak? Oh, nggak tahu, Mbak. Jadi operasi katarak itu menggantikan lensa yang tadinya keruh kan ya, yang berkabut digantikan dengan yang baru. Oh iya iya. Lalu untuk cara mencegah agar yang mata saya yang sebelah kiri ini nggak ikut katarak juga gimana ya, Mbak? Nah, untuk cara pencegahan ya supaya mata yang lainnya nggak terkena katarak, itu yang pertama, kemarin itu tetap harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup, gizi yang seimbang juga. Kemudian kalau misalkan Oma Rindri keluar rumah dan terkena paparan sinar matahari, itu lebih baiknya pakai pelindung mata ya, pakai kacamata. Kemudian lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Kalau tadi umurnya Oma 65 tahun kan, nah itu bisa dilakukan 2-4 kali dalam setahun. Itu untuk umur 40 sampai 65 tahun. Tapi kalau nanti Oma umurnya sudah lebih dari 65 tahun, itu 1-2 tahun dalam sekali itu sudah cukup. Begitu Oma. Apa mungkin Oma ada keluhan lain mungkin atau ada pertanyaan lain? Oh, enggak ada, Mbak. Nggak ada, sudah ya? Ya. Baik, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya bisa bertemu dengan Oma lagi kapan ya? Besok sih, Mbak, bisa. Besok bisa ya? Ya. Untuk jamnya? Seperti ini tadi aja. Ya, baik. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama ya, Oma. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya.